Nah di situ kan semakin kuat rasanya ya, tadi udah dibuka tuh, udah berasa yang Pak Tejo pidato berasa buka kayon nih waktu kayak berasa wayangan gitu. Sini semakin lagi ini, dan ini bukan mengiringi istirahatnya beliau yang sejenak habis itu adegan, enggak, tapi mengiringi istirahat yang selamanya ya. Jadi ya sakitnya minta ampun pada waktu itu. Terus apa ya, banyak domblong aku waktu itu, banyak ngalamin banyak hal sih. Baik aku sendiri, gimana Pak aku bisa nerusin, enggak aku gitu, aku harus cerita sama siapa, aku harus ngudoro sama siapa ngomongin pertunjukan ini, kalau aku mentok aku harus tanya siapa, kalau aku udah nggak tahu aku punya impian-impian buat anak muda sekarang, siapa yang bisa tak ajak buat bangkit lagi. Terus Celimen mau dibawa kemana Pak gitu. Jadi udah banyak banget yang aku pengen. Jadi kepupusanku itu pada waktu itu satu, kehilangan bapak, kehilangan pimpinan, dan hampir kehilangan pemikiran, maksudnya cita-cita saya mengenalkan wayang ya istilahnya. Aku tuh udah seneng banget karena ngerasain waktu sekolah di Pedalangan S1 dulu, ngerasain Pak Seno yang maksudnya nggak kayak gini ya, maksudnya sebelum Setenan Iri dan Pedalangan benar-benar belum dilirik ya. Puncaknya itu benar-benar waktu ya empat tahun terakhir waktu saya penelitian beliau di S2 itu saya belum ikut. Terus semakin rintip lagi, maksudnya banyak banget permintaannya itu waktu yaitu saya habis selesai S2 terus saya hadir di situ. Mulailah saya sih ngalamin, nggak tahu sih yang lain, tapi saya ngalamin, kalau dari pengamatan saya tuh ngalamin banyaknya permintaan itu mulai 2018 tuh mulai mencuat permintaan, bahkan sampai luar kota. Saya sempat nemenin beliau sekian kali ke luar kota kayak gitu sama Ayu. Jadi yang aku pikirin di sini nggak cuman kehilangan Pak Senoto, tapi piye ini wayangan. Jadi saya lesu, anak-anak muda mau gimana ini, fans saya mau diapain, ada nggak yang ganti beliau gitu. Jadi karena saking kecintaan saya sama wayang tuh, sedihnya di situ ya. Dulu bener-bener pengen membangun visi bersama, makanya kemarin kayak caption saya tuh bener-bener sebusuk surat yang dari dalam hati, bener-bener kayak gitu. Terus kalut, nggak kalap itu habis beliau nggak berani ke Sarean karena pasti berkecamuk juga, jadi mending balik. Terus mungkin malamnya itu ikut tahlilan, ikut umbul dongo, pulang masih sakit, masih nggak enak kepala, masih nggak karuan rasanya. Hari keduanya baru aku ngerasain masih nangis, maksudnya rasa kehilangan, pengennya tidur terus, nggak pengen bangun gitu, karena kalau bangun berat banget pikirannya, karena impiannya masih terlalu banyak ya, impiannya itu tapi semua kayak pupus kayak gitu. Terus masih saya nangis lagi sampai sore, sampai malam. Tapi sore itu saya udah mulai ada visi untuk nggak bisa kalau larut kelam jatuh terus nggak mau bergerak kayak gitu, nggak bisa kayak gini. Kalau aku kayak gini gimana teman-teman kayak gitu loh. Aku merasa aku yang bisa, aku orang yang energik, yang masih bisa mengenyam pendidikan, terus mungkin aku bisa bantu teman-teman nih untuk bantu mereka bangkit kayak gitu kan. Berarti apa yang harus aku pikirin? Makanya bangunnya itu, keinginan bangun sebenarnya juga pengen untuk membangunkan yang lain. Jadi apa yang akhirnya membangun saya ya, pengennya tetap kita bisa bikin sistem baru, aku gitu.
mulai mikir kenapa kalau nggak ada misalnya Pak Seno warga Laras bisa nggak ini tetap jalan kayak gitu. Mulai berpikir sama duduk sama ya sebenarnya saya nggak ngapa-ngapain, saya bolos kuliah. Harusnya saya presentasi juga bolos lah, bolos pokoknya aku bolos kuliah, malas kuliah. Yang saya pikirin benar-benar warga Laras dan teman-teman dan juga nasib budaya, nasib pertunjukan wayang itu. Terus saya kepikiran untuk gimana kalau warga Laras ini tetap berdiri, tetap bisa jalan gitu, jadi vendor, jadi ya udah pengrawit warga Laras yang dicintai sama para penikmatnya kayak gitu. Karena kan penikmatnya tuh ya cinta Pak Seno, ya cinta warga Laras. Masa kehilangan Pak Seno, kehilangan warga Laras. Eman belajar dari yang terdahulu, takutnya biasanya dalang nggak ada ya udah pengrawit bubar, nanti mereka sekian lama kalau terus cari jalannya sendiri-sendiri, terus nggak ada ini kan, nggak ada kelanjutan untuk bersama lagi kayak gitu. Makanya di sini saya pengen ngajak teman-teman gitu warga Laras untuk bangkit lagi dengan cara apapun. Toh sekarang sistem kita udah banyak lah modern kayak gitu. Kenapa nggak yang tradisi ini kita angkat tapi kita pakaiin sistem yang lebih bagus lagi kayak gitu. Kalau dulu sistemnya terpusat, mungkin kita bisa pakai sistem baru yang ya warisannya Pak Seno kan ya streamingnya, ya warga Larasnya, ya sistemnya yang selama ini udah tinggal jalan aja, kita tinggal berangkat aja udah jadi itu pertunjukannya. Nah itu kan yang diwariskan itu. Jadi kalau Pak Seno ada pun pasti, maksudnya beliau ya pasti inginnya ini tetap jalan lah. Makanya di sini kita bisa buat suatu kerjasama, mungkin warga Laras bisa tetap jalan sama dalang lain. Ya dengan cara itu tadi sih, prinsip perusahaan. Aku lagi kemarin ngomong-ngomong ini masih jadi kejutan juga. Jadi apa yang aku bisa lakuin, karena kemarin juga sama Pak Seno kita merancang celimen bersama. Masih ada screenshotan masnya yang dulu ngerancang bareng berdua. Pak Seno tanya saya menguatkan, Pak Seno mantap, saya mantap kayak gitu. Ayo Pak, kita bikin celimen, jangan ngelukro, kita bisa bikin pementasan dengan cara apapun kayak gitu. Beliau ada ide, saya dukung dengan ide lain, terjadilah celimen sampai sekarang, kemarin itu sampai di bulan November awal itu kan. Ini pun masih ada penanggapnya. Nah penanggap ini apa ya mau dianggurin gitu kan. Makanya ini lagi berjuang, kita coba lagi nih, kita bangun lagi, kita bentuk warga Larasnya, tetap latihan lagi, terus dengan bantuan dalang-dalang sebagai rekan kerjanya kayak gitu. Jadi nggak kok dalang ini punya pengrawit ini gitu kan, nggak, kita bisa tawarin dengan cara lain. Ini pengrawit yang disayangin sama para penggemarnya, yang ikonik. Nah ini dalang kita jadiin rekan, bisa dari dalam warga Laras sendiri, bisa dari luar nantinya. Menurut ini jadi kerjasama yang baik. Makanya pelan-pelan ya, ini udah sistem IO zaman sekarang ya. Makanya ini pelan-pelan, siapa tahu bisa diterima masyarakat. Lagi-lagi kita coba tawaran-tawaran baru lagi. Memang beda, kalau dulu mantap ya, kalau ada Pak Seno tuh saya mantap, Pak Seno mantap, udah jalan gitu istilahnya, kuat lah. Sekarang ya mau nggak mau akhirnya jadi niat bersama-sama, harus jadi niat bersama-sama, sistemnya ada di manajemen bersama kayak gitu sejauh ini. Semoga dinantikan ya kejutan-kejutan warga Laras berikutnya. Kita udah mulai merancang, saya juga udah mulai nembusin orang-orang